semua. Teman-teman, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Kakak harap baik-baik aja ya di rumah. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau memperkenalkan diri dulu. Nama kakak, Kak Wiwin. Kakak biasanya ngajar di kelas 5 dan 6. Adik-adik, udah siap ibadah semua kan? Nah, walaupun adik-adik di rumah aja, adik-adik tetap harus mandi, tetap harus pakai pakaian yang rapi, karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Sebelum kita memasuki doa pembukaan, kita mau nyanyi satu lagu, yaitu lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersiapkan hati dan pikiran kami pada hari ini, agar kami dapat memulai ibadah kami pada hari Minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, lancarkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak mau bilang sama adik-adik bahwa di kondisi seperti sekarang ini, adik-adik harus percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang mampu menjaga dan melindungi setiap kita dari mara bahaya dan sakit penyakit. Untuk itu, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat pujian, yaitu Allahku Besar. Allahku besar, hebat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Kak Niken dari kelas 5-6, kita mengangkat pujian, yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi adik-adik. Gimana? Tadi udah memuji Tuhan dengan Kak Wiwin. Yuk sekarang kita siapkan hati, yuk kita mau dengar firman Tuhan ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak karena pada kesempatan pagi hari ini Engkau masih berkenan untuk menyertai kami, Engkau memimpin kehidupan kami sehingga pada saat ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk ikut beribadah walaupun kami tidak dapat hadir di dalam gedung gereja, tetapi kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapak, pimpin kami supaya kiranya firman ini boleh senantiasa kami ingat dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Amin. Adik-adik, gimana kabarnya? Siapa yang udah bosen di rumah? Kalau misalkan kalian ngerasa bosen, biasanya apa sih yang kalian lakukan di rumah? Pasti kebanyakan dari kalian ada yang bilang main game Kak, ada yang bilang baca bukunya tapi lebih ke buku komik kali ya. Siapa yang masih rajin baca Alkitab? Ayo tunjuk tangan. Nah adik-adik, Kaniken tahu, seperti juga Kaniken, kalian juga pasti ngerasa aduh bosen banget Kak di rumah mulu, nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan ke mall, apalagi main sama temen. Ke sekolah aja kalian nggak bisa, ke gereja juga nggak bisa. Jadi ya sudah, di rumah kalian harus belajar, setiap hari pun belajar juga online. Dan sekarang bahkan mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, semuanya kalian hanya bisa melihat melalui TV, melalui handphone, tapi nggak bisa kita bertatap muka langsung. Nah adik-adik, di antara kalian ada nggak yang pernah main atau mungkin pergi ke sebuah penjara? Ya mungkin bukan saudara kalian atau bukan kerabat kalian, tapi kalian pernah membayangkan nggak gimana rasanya di dalam penjara? Kalau kalian di rumah aja udah nggak betah, kalian coba bayangkan gimana rasanya kalau kalian di penjara. Kalian di rumah masih bisa nonton TV, masih bisa melakukan hobi kalian, entah main game, entah baca komik atau yang lainnya. Tapi kalau di penjara, adik-adik kalian itu ya harus melakukan apa yang penjaga penjara itu ingin kalian lakukan. Nggak bisa seenaknya kalian mau jalan-jalan ke taman, mau kemana, itu nggak bisa dan tidak diperbolehkan. Nah adik-adik, pagi ini kita mau cerita, Kaniken mau bagikan sama kalian firman Tuhan. Masih ingat nggak tiga murid Tuhan Yesus yang paling sering disebut-sebut dan dikatakan kayak murid kesayangannya Tuhan Yesus? Ada yang ingat 3 murid itu siapa aja? Oke, yang pertama Yakobus, kemudian ada Yohanes, dan ada Petrus. 3 murid itu yang memang paling sering dan dikatakan adalah kesayangannya Tuhan Yesus. Walaupun dari ke-12 murid pasti Tuhan Yesus sayang semua ya, termasuk Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus pun Tuhan sayang. Tapi 3 murid ini dikatakan yang paling dekat dengan Tuhan. Nah adik-adik, pada saat itu Kaniken mau sharing sama kalian. Jadi di antara 3 murid Tuhan Yesus ini, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka semua kan tersebar untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, namun perjalanan mereka dalam memberitakan firman Tuhan itu bukannya enak adik-adik, atau misalkan kayak sekarang Kaniken bisa membawakan firman Tuhan dengan
virtual ataupun bisa setiap minggu mendampingi kalian untuk membawakan firman Tuhan. Enggak, perjalanan mereka itu berat karena pada saat itu bangsa Yahudi nggak suka akan kehadiran mereka, apalagi mereka masih belum mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang selama ini mereka nantikan. Nah, yuk kita mau buka Alkitabnya sama-sama dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Jadi pada saat itu Yakobus diceritakan sudah meninggal adik-adik, dan Yakobus meninggal karena dia dihukum oleh Kaisar Herodes karena ketahuan memberitakan firman Tuhan. Nah, setelah kematian Yakobus ini, si Herodes ini ngerasa, wah, kalau aku berhasil untuk menangkap Petrus, pasti bangsa Yahudi lebih senang lagi. Karena pada saat si Yakobus sudah dihukum meninggal, orang Yahudi merasa mereka malah happy adik-adik. Makanya akhirnya Herodes menugaskan prajuritnya untuk menangkap Petrus. Yuk kita baca sama Alkitabnya ya. Sudah siap kalian buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Sudah? Oke, yuk kita baca sama-sama. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menapuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di dalam pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau," akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam.
Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh mereka memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Nah, adik-adik, setelah membaca firman Tuhan ini, kalian ngerasa nggak kalau misalkan kalian menjadi anak-anaknya Tuhan, pernah nggak sih kalian ngalamin kesulitan? Apakah jadi anak Tuhan itu harus selalu senang, selalu happy, nggak pernah ada susah? Nggak ya, jadi anak Tuhan itu diantara kalian pasti ada yang mungkin saat ini sedang sedih, atau sedang mengalami suatu masalah, atau ada yang kalian lagi sakit, atau kalian kehilangan, dan lain-lain. Jadi anak Tuhan itu bukan berarti jalan kalian akan selalu indah, akan selalu enak, adik-adik. Dari firman ini kita bisa melihat Petrus bahkan yang sebegitu sayangnya sama Tuhan Yesus, sebegitu dekatnya, dia juga bisa mengalami pencobaan. Tapi melalui pencobaan yang Petrus rasakan, yang Petrus alami, di lain pihak Petrus juga mengalami kuasa Tuhan. Bagaimana pada saat dia di penjara, pada saat kayaknya nggak mungkin buat keluar dari penjara, tapi tiba-tiba Tuhan menunjukkan jalan melalui malaikatnya. Malaikat Tuhan menolong bahkan hingga Petrus bisa dilepaskan dan bebas dari hukuman yang seharusnya menanti Petrus. Nah, kadang dalam kehidupan kita juga sama sih adik-adik. Kalau misalkan kalian ngerasa, aduh, aku udah berusaha belajar nih, tapi kok kayaknya mentok ya, nggak bisa. Apalagi sekarang kalian sekolah dari rumah, semuanya online, tugas banyak, terus tiba-tiba disuruh ulangan, disuruh ujian. Kalian udah berusaha, tapi kok kayaknya nggak bisa ya. Kalian mesti percaya bahwa apapun yang kalian lakukan, usaha kalian, Tuhan itu pasti akan selalu menyertai kalian di tengah kesulitan kalian. Kalian lagi sedih, kalian lagi nggak enak perasaannya. Kalau misalkan kalian tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan, caranya dengan apa? Caranya dengan berdoa. Kalau kalian berdoa, berarti kalian punya komunikasi sama Tuhan. Nah, Tuhan juga nggak pernah nggak mendengarkan doa atau permintaan kalian, adik-adik. Makanya seperti situasi sekarang, mungkin kalian merasa, aduh, nggak bisa kemana-mana, di rumah, mau keluar takut. Kondisi sekarang semua orang cerita masalah penyakit, sakit dan sebagainya, ada yang meninggal, mungkin ada kerabat kita yang sakit. Tapi kalian mesti percaya, di tengah kesulitan sekarang ini, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu beserta kita, dan di tengah kesulitan yang kalian alami, Tuhan juga mau tunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Mungkin situasi sekarang ini juga Tuhan pengen kita kembali ingat bahwa apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian rencanakan, mungkin ada yang sudah merencanakan mau liburan ke luar kota, mau liburan ke luar negeri, atau kemanapun kalian, tapi dengan kondisi sekarang, kita harus tetap tinggal di rumah, demi kita menjaga diri kita supaya tetap sehat, juga menjaga orang-orang yang kita kasihi, supaya mereka juga bisa tetap dalam kondisi sehat. Makanya kita diharuskan oleh pemerintah untuk tinggal di rumah. Jadi rencana yang sudah dibikin tiba-tiba, wah, gagal. Tapi itu juga Tuhan mau mengatakan bahwa apapun rencana yang kalian bikin di masa yang akan datang, betapa hebatnya kita, betapa kita ngerasa kadang diri kita pintar, tetap aja Tuhan yang punya kendali atas semuanya. Jadi jangan pernah lupakan Tuhan. Walaupun kalian di rumah, tetap jangan lupa untuk baca firman Tuhan, untuk tetap berdoa, berharap, dan semoga kondisi kita bisa cepat pulih kembali. Kalian percaya, kalian pasti sudah rindu ke sekolah minggu kan? Jadi
mari kita sama-sama berdoa, juga kita patuh terhadap peraturan yang sudah pemerintah kita canangkan, atau yang kita disuruh tinggal di rumah, ya tinggal di rumah, jangan terus jalan-jalan ya adik-adik. Jadi semoga kondisi ini bisa cepat berlalu. Dari firman hari ini kita mau belajar bahwa di tengah kesulitan yang kita alami, di tengah situasi yang gak enak, tetap Tuhan akan menunjukkan jalan, Tuhan akan menunjukkan caranya, bahwa Tuhan gak pernah ninggalin kita, Tuhan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya, karena kita adalah anak-anak kesayangannya Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kaniken berdoa semoga kalian tetap dalam kondisi sehat, dalam penyertaan Tuhan, dan jangan lupa untuk berdoa. Yuk kita tutup firman hari ini, kita berdoa sama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada kesempatan ini Tuhan boleh mengingatkan kami kembali akan peristiwa Petrus pada saat dia di penjara, di mana kami juga mengerti bagaimana perasaan Petrus saat itu. Mungkin saat ini kami tengah mengalami situasi yang juga tidak enak, di mana kami harus melakukan segala hal dari rumah. Kami tidak bisa keluar dan dicekam rasa khawatir maupun takut. Tapi terima kasih Bapak karena Engkau boleh mengajarkan kepada kami di tengah situasi sesulit apapun, di tengah kondisi yang tidak enak, kami percaya kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih pula karena Engkau boleh mengajarkan kepada kami sehingga kami boleh semakin dekat dengan firman Tuhan. Bapak, pimpin kami masing-masing supaya kami juga boleh melewati situasi ini dengan baik, dan biarlah tangan Tuhan yang campur tangan akan negara kami, akan dunia ini. Kiranya Tuhan mengasihi kami dan menurunkan belas kasih bagi kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. God bless. Adik-adik, sebentar lagi kita ingin memberikan persembahan. Adik-adik dapat menggunakan amplop yang dari gereja, atau kalau adik-adik punya amplop di rumah juga bisa digunakan, atau kantong kecil untuk mengumpulkan persembahannya. Nanti ketika adik-adik datang ke gereja, adik-adik bisa memberikannya kepada gereja. Atau adik-adik dapat minta tolong sama mama papanya untuk mentransfer ke rekening GKI Delima. Sebentar lagi kita ingin memberikan persembahan. Kita angkat pujian, yaitu persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan pada hari ini. Mari kita berdoa, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sudah Engkau berikan di kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat menjadi berkat untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak mau ngajak adik-adik untuk angkat satu lagu lagi, yaitu lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari ini. Sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Tolong Tuhan Engkau berkati kami, agar kami tetap baik-baik saja di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tolong Tuhan Engkau berkati setiap kami, jauhkan kami dari sakit penyakit ya Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati kesehatan kami, berkati negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga harinya menyenangkan dengan aktivitasnya di rumah. Tuhan Yesus memberkati.